Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nolaili dari kampus STI 5 Jakarta dari PGMI semester 5. Saya akan membahas tentang nonfobia. Apa itu nonfobia? Nonfobia adalah ketakutan berlebihan atau kecemasan yang muncul ketika seseorang kehilangan akses ke ponsel, tidak memiliki sinyal atau kehabisan daya. Masalah ini semakin umum di berbagai lingkungan, baik di sekolah, tempat kerja, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ada identifikasi masalah nonfobia di lingkungan pendidikan. Konsentrasinya menurun, siswa lebih sering memeriksa ponsel saat belajar sehingga sulit fokus. Penurunan prestasi akademik. Ketergantungan pada ponsel mengganggu waktu belajar dan mengurangi produktivitas. Isolasi sosial, interaksi langsung antar siswa berkurang karena mereka lebih sibuk dengan ponsel. Kecemasan berlebihan, siswa merasa cemas jika tidak membawa ponsel atau tidak bisa mengakses media sosial. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya nonfobia di kalangan siswa dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek, baik dari segi psikologis, teknologi, maupun sosial. Faktor psikologis, ketergantungan pada teknologi. Siswa merasa ponsel adalah bagian penting dari kehidupan mereka untuk berkomunikasi, belajar, atau mencari hiburan. Ketergantungan ini membuat mereka cemas ketika ponsel tidak ada. Jadi, pendapatan perhatian melalui media sosial, likes, komentar, atau pesan dapat memicu kecanduan ponsel. Rasa takut kehilangan informasi. Siswa khawatir tertinggal berita atau tren terbaru jika tidak memiliki akses ke ponsel mereka. Faktor teknologi. Akses mudah di internet dan ponsel. Kemudahan mendapatkan ponsel dengan harga terjangkau dan koneksi internet yang cepat mendorong siswa menggunakan teknologi secara berlebihan. Fitur ponsel yang menarik, aplikasi seperti media sosial, games memiliki fitur yang dirancang untuk menarik perhatian dan membuat penggunaan terus-menerus. Ketersediaan aplikasi pendidikan menggunakan ponsel untuk belajar online atau mengerjakan tugas seringkali membuat siswa lebih banyak menghabiskan waktu dengan perangkat tersebut. Faktor sosial, tekanan teman sebaya. Adanya dorongan untuk selalu terhubung dengan teman melalui aplikasi chat dan media sosial menciptakan tekanan sosial. Generasi muda tumbuh di era digital di mana ponsel menjadi alat utama untuk bersosialisasi, belajar, dan bersenang-senang. Kurangnya interaksi langsung, kebiasaan menggunakan ponsel untuk komunikasi menggantikan interaksi langsung sehingga siswa merasa kehilangan jika tidak menggunakan ponsel.
Faktor keluarga, kurangnya pengawasan orang tua. Orang tua yang tidak membatasi penggunaan ponsel atau bahkan terlalu sering menggunakan ponsel di depan anak-anak, mereka menjadi contoh buruk. Faktor akademik, pembelajaran berbasis teknologi. Sistem pendidikan yang mengandalkan teknologi seperti platform belajar online membuat siswa sulit lepas dari ponsel. Jadi, siswa merasa perlu menggunakan ponsel untuk mencari informasi dengan cepat demi menyelesaikan tugas atau mengikuti pembelajaran. Dampak dari faktor-faktor tersebut meningkatkan kecemasan dan stres. Gangguan pola tidur akibat terlalu lama menggunakan ponsel menurunkan kemampuan fokus saat belajar. Jika tidak ditangani, nomofobia dapat mempengaruhi kesehatan mental dan sosial siswa. Terus, implikasi nomofobia di kalangan siswa terhadap pendidikan mereka, kehidupan sosial dan kemampuannya bersosialisasi atau berbahasa. Nomofobia di kalangan siswa memiliki berbagai implikasi yang dapat mempengaruhi pendidikan, kehidupan sosial, serta kemampuan bersosialisasi dan berbahasa. 1. Implikasi terhadap pendidikan, menurunkan konsentrasi dan fokus. Jadi, ketergantungan pada ponsel membuat siswa sulit berkonsentrasi selama belajar karena sering mengganggu oleh notifikasi atau keinginan untuk memeriksa ponsel. Jadi, prestasinya menurun. Waktu yang dihabiskan untuk bermain media sosial atau games mengurangi waktu belajar, sehingga berdampak pada hasil akademik. Kesulitan mengatur waktu, kebiasaan menggunakan ponsel secara berlebihan mengganggu waktu siswa termasuk untuk belajar, mengerjakan tugas, dan istirahat. Jadi, ketergantungannya berlebihan pada teknologi. Siswa menjadi kurang terlatih untuk berpikir kritis dan kreatif. Kedua, implikasi terhadap kehidupan sosial. Siswa lebih sering berinteraksi melalui media sosial daripada melakukan komunikasi langsung yang dapat menyebabkan hubungan dengan teman atau keluarga menjadi kurang bermakna. Jadi, ketergantungan pada validasi sosial. Nomofobia mendorong siswa mencari pengakuan melalui likes, komentar, atau popularitas di media sosial, sehingga kehidupan sosial mereka lebih berorientasi pada dunia maya daripada dunia nyata. Konflik dengan lingkungan sekitar, menggunakan ponsel yang berlebihan. Yang ketiga, implikasi terhadap kemampuan bersosialisasi dan berbahasa. Menurunnya kemampuan komunikasi langsung, siswa yang terlalu bergantung pada komunikasi melalui pesan, teks, atau aplikasi chat cenderung mengalami kesulitan dalam berkomunikasi langsung, seperti berbicara dengan penuh percaya diri atau memahami bahasa tubuh. Bahasa yang kurang formal, penggunaan bahasa singkat atau singkatan dalam pesan teks dapat mempengaruhi kemampuan siswa menggunakan bahasa yang baik dan benar, terutama dalam situasi formal. Kehilangan empati dalam interaksi digital yang minim ekspresi emosional dapat mengurangi kemampuan siswa untuk memahami perasaan atau kebutuhan orang lain. Dalam percakapan langsung, penurunan keterampilan berbicara cenderung siswa untuk berkomunikasi melalui perangkat teknologi, mengurangi kesempatan mereka melatih keterampilan berbicara di dalam umum atau berargumen secara langsung. Jadi, kesimpulannya, nomofobia memiliki dampak negatif yang luas pada pendidikan, kehidupan sosial, dan kemampuan komunikasi siswa. Jika tidak ditangani, hal ini dapat menghambat perkembangan mereka secara akademik, sosial, dan emosional.
upaya seperti pengaturan waktu menggunakan ponsel, pendidikan tentang literasi digital, serta mendorong interaksi sosial langsung dapat membantu mengurangi dampak ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.